Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Pandu Air Martiana akan mempresentasikan pengantar manajemen yang bertemakan tentang e-bisnis dan e-commerce. Jadi pengertian e-bisnis, aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia, bisnis internal melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. E-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis dengan proses bisnis termasuk value chain, pembelian secara elektronik (electronic purchasing), manajemen rantai supply atau supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Sini ada contoh e-bisnis. Jadi seperti harian Kompas. Jadi harian Kompas ini juga memiliki e-bisnis Kompas Online. Kompas menjalankan proses bisnis utamanya berupa penyediaan berita dan distribusinya. Tidak lagi hanya melalui media cetak saja, tetapi juga melalui internet. Keuntungan yang dapat diberikan Kompas Online dapat diakses oleh seluruh penduduk di Indonesia, bahkan dunia. Up to date, memangkas biaya kertas dapat diakses 24 jam dan lain-lain. Ininya terlalu kebesaran. Di sini ada bentuk hubungan bisnis bisnis. Di sini ada bisnis to bisnis, penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Di sini ada contohnya B2B atau business to business, seperti Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan pakaian dan melakukan penjualan kepada toko-toko atau bisnis fashion yang ada. Dan di sini dilanjut sama jadi ada business to customer atau business to customer ini merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang jasa kepada konsumen, perorangan atau grup secara langsung. Di sini ada contohnya nih yang B2C atau business to customer. Seperti Anda memiliki bisnis makanan. Lalu ketika Anda menjual makanan kepada konsumen perorangan, berarti bisnis Anda B2C atau business to customer. Lanjut ke customer to business. Customer to business ini merupakan model bisnis di mana konsumen menciptakan nilai dan bisnis mengkonsumsi nilai tersebut. Contohnya di mana para arsitektur profesional membuat tempel atau desain agar bisa dipromosikan kepada perusahaan yang membutuhkan tempel atau hasil karya dari arsitektur tersebut. Dan sini ada business to government. Jadi business to government ini merupakan model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Di sini ada contohnya nih, seperti pemerintah membuka tender lewat proses di mana sektor publik dapat melakukan tender secara online dan transparan. Manfaat e-bisnis. Manfaat e-bisnis ini adalah untuk memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan
mass customization atau produksi massal terhadap produk dan jasanya. Menekankan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas. Menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk atau jasa, meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis, menekan biaya telekomunikasi. Dan ada lagi nih slide manfaat bisnis. Manfaat lainnya seperti citra yang lebih baik, layanan pelanggan yang lebih bagus, proses yang lebih sederhana, biaya transportasi yang lebih murah, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Fenomena jejaring internetworking memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis untuk dapat menawarkan produk atau jasa secara kompetitif. Nah, dan ini terakhir ada pembeli atau customer dapat dengan mudah melihat barang yang diproduksi perusahaan tersebut melalui internet. Nah, di sini ada kelemahan dari e-bisnis ini. Nah, yang A, tingkatan kriminal dalam networking yang sering terjadi menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam berbisnis di internet. Yang B, dalam hal networking suatu koneksi internet sangat dominan. Jika ada kesalahan atau masalah internet, maka web itu tidak dapat diakses dan tidak menutup kemungkinan data yang telah didapat akan lenyap. Nah, itu adalah kelemahan dari e-bisnis. Nah, yang terakhir kita akan membahas pengertian dari e-commerce. Jadi, e-commerce adalah kegiatan komersial dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management, pemasaran marketing atau e-marketing, atau pemasaran online marketing, pemrosesan transaksi online transaction processing, pertukaran data elektronik, electronic data interchange, ID, dan lain-lain. Di sini ada klasifikasi e-commerce. Ini ada business to business. Business to business e-commerce memiliki karakteristik A, trading partner yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan relationship yang cukup lama. B, pertukaran data exchange berlangsung berulang-ulang dan secara berkala. Dan C, salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. D, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Nah, yang di sini ada klasifikasi business to consumer atau business to consumer B2C. Business to consumer e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan kepada umum. Yang B, servis yang diberikan bersifat umum, generic, dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Yang C, servis diberikan berdasarkan permohonan on demand. Yang D, pendekatan client
atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien, consumer, menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan processing bisnis prosedur diletakkan di sisi server. Nah, di sini ada manfaat dari e-commerce. Bagi konsumen, harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat aja. Bagi pengelola bisnis, lebih efisiensi tanpa kesalahan dan tepat waktu. Bagi manajemen, peningkatan pendapatan loyalitas pelanggan. Nah, jadi itulah manfaat e-commerce bagi masing-masing jabatan, atau inilah seperti ada konsumen, pengelola bisnis, dan manajemen. Nah, di sini ada kerugian dari e-commerce. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang B, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Dan yang C, pencurian informasi rahasia yang berharga. D, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang E, timbul kekecewaan. Yang F, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Jadi itu semua adalah kerugian dari e-commerce. Nah, di sini ada perbandingan e-business versus e-commerce. Perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan e-business adalah bahwa tujuan e-commerce memang benar-benar money oriented, berorientasi pada perolehan uang. E-business berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak, seperti kepercayaan konsumen, pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, relasi antar mitra bisnis, dan penanganan masalah sosial lainnya. Yang terakhir, e-commerce dan e-business merupakan terobosan yang dapat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan sebagai sarana mempromosikan produk melalui media internet. Oke, cukup sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dikarenakan saya juga masih belajar dan ini saya masih semester 1 dan masih baru permulaan. Oke, kurang lebihnya segitu aja. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hormat.